Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Murni Yelninur. Saya merupakan mahasiswi Universitas Terbuka dengan NIM 856660007 kelas 139 dengan dosen pengampu Ibu Susilawati Harahap, SPD MSI. Baiklah, di sini saya akan mendemonstrasikan mengenai modul 3 praktikum 3 struktur sistem pencernaan. Yuk, mari kita simak mengenai struktur pencernaan. Tujuan dari percobaan atau video ini yaitu agar kita dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan yang kita butuhkan yaitu yang pertama gambar sistem pencernaan, yang kedua adalah alat tulis. Baiklah, langsung saja untuk cara kerjanya, yaitu yang pertama, perhatikan gambar sistem pencernaan yang terdapat pada lembar kerja. Yang kedua, urutkanlah sistem pencernaan tersebut mulai dari mulut. Yang ketiga, tuliskan bagian-bagian pada lembar kerja. Yang keempat, kesimpulan apa yang dapat diambil dari percobaan tersebut. Percobaan pada kali ini adalah sistem pencernaan pada manusia. Nah, mencerna makanan adalah proses yang kompleks yang melibatkan berbagai organ dan enzim dalam sistem pencernaan manusia. Nah, makanan supaya menjadi lebih lembut, makanan ini adalah diubah menjadi energi. Nah, ini adalah gambar sistem pencernaan pada manusia. Setelah mengamati gambar sistem pencernaan ini, maka didapatkan urutan-urutan organ sistem pencernaan dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, dilanjutkan ke lambung. Nah, setelah dari lambung, makanan menuju ke usus halus. Proses pencernaan makanan dilanjutkan ke usus besar. Nah, setelah proses pencernaan selesai, sisa hasil pemrosesan makanan dibuang melalui anus sebagai tempat pembuangan sisa-sisa makanan. Nah, organ pencernaan yang pertama itu adalah rongga mulut. Di dalam rongga mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Gigi manusia ini berfungsi untuk memotong dan menghaluskan makanan. Di dalam gigi manusia terdapat 3 macam gigi, yaitu gigi seri, taring, dan geraham. Selain gigi, di dalam mulut juga terdapat organ lain, yaitu lidah. Nah, lidah ini berfungsi untuk membantu mengaduk makanan di rongga mulut, membantu membersihkan mulut, dan membantu bersuara dan berbicara, kemudian membantu mendorong makanan dalam proses penelanan. Penelanan makanan ini, di dalam mulut terdapat kelenjar ludah. Kelenjar ini menghasilkan enzim pencernaan di dalam mulut yang disebut enzim ptyalin. Enzim adalah zat kimia yang dapat mengubah zat makanan setelah dari mulut makanan yang telah hancur masuk ke kerongkongan yang berbentuk saluran. Nah, saluran ini menuju ke lambung. Lambung merupakan tempat mencerna makanan yang dibantu dengan enzim-enzim, sehingga berbentuk bubur. Enzim itu dihasilkan oleh dinding lambung. Setelah dari lambung, makanan masuk ke usus halus. Usus halus yang panjang dan berliku-liku. Nah, disinilah makanan dicerna lagi, dan dengan enzim dan kelenjar pankreas. Enzim yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas yaitu enzim tripsin dan amilase dan tipase. Alat pencernaan hati juga menghasilkan zat yang disebut empedu. Dalam usus halus, pencernaan selesai. Lalu, sari-sari makanan diserap oleh usus halus. Tidak semua makanan dapat diserap oleh tubuh. Nah, sisanya masuk ke usus besar. Nah, di usus besar ini terdapat penyerapan air mineral dan terjadi pembusukan dengan bakteri pembusuk. Lalu, sisa makanan dibuang keluar tubuh melalui anus. Nah, dapat disimpulkan bahwa sistem pencernaan manusia terdiri dari organ-organ yang mengolah makanan menjadi nutrisi yang dapat diserap tubuh. Proses ini melibatkan proses mekanik dan proses kimiawi. Dimulai dari mulut, makanan bergerak melalui kerongkongan, lambung, usus halus, dan usus besar. Kemudian dari usus besar ke anus.